Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Cahyadi, dosen program studi Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini akan melakukan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2023. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah hidrologi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dengan beban SKS 2 SKS teori tanpa praktikum yang dilaksanakan pada semester genap untuk mahasiswa semester yang kedua dan dapat diambil tanpa prasyarat mata kuliah yang lain. Learning outcome dari mata kuliah hidrologi masih pada level knowledge and understanding pada ELO A1 dan A2, di mana ELO A1 pada prodi kami berfokus pada pengetahuan mengenai geografi lingkungan dalam tataran yang lebih luas, baik regional maupun global, dan A2 lebih fokus terkait mengenai variasi spasial, fenomena geografi, dan lingkungan dalam tataran yang lebih luas, baik regional ataupun global. ELO yang kami miliki ini kemudian diterjemahkan dalam CMPK 1 dan CMPK 2 pada mata kuliah hidrologi, di mana CMPK 1 meliputi bahasan-bahasan yang terbagi menjadi eh, bab 1 sampai dengan bab 7 yang akan disampaikan sebelum UTS, dan CMPK 2 akan berfokus pada materi-materi yang disampaikan pada bab 8 sampai dengan bab 14 yang disampaikan setelah UTS sampai dengan UAS. CMPK yang kami susun dari CMPK 1 dan CMPK 2, kemudian kami breakdown kembali menjadi sub CMPK yang menjadi kerangka dari isi mata kuliah pada masing-masing modul. Pada modul 1, modul 2, dan modul 3 isinya berdasarkan pada sub CMPK yang kami susun. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan terkait dengan materi pada minggu yang ke-12, yakni terkait dengan geohidrologi yang ketiga atau hidrologi air tanah yang ketiga, dengan topik secara khusus membahas tentang hidrologi kars. Metode asesmen yang kami gunakan dibagi menjadi 4, yakni aktivitas partisipatif yang terdiri dari kontribusi presensi dan kuis. Kemudian tugas yang berupa individual assignment dengan presentase 20% dibagi menjadi CMPK 1 10% dan CMPK 2 CPMK 2 10%. Kemudian dibagi lagi menjadi bagian yang lain, yakni UTS dan UAS, di mana masing-masing memiliki porsi 35% dan 35%. Hasil akhir dari penilaian akan dibagi menjadi 14 level penilaian, mulai dari nilai A sampai dengan nilai E. Pada mata kuliah ini kami menyiapkan Learning Management System melalui ELOK UGM yang dapat diakses pada link yang tertera. Kemudian dilakukan dengan menginput enrollment key berupa Hydro 1201, di mana pada masing-masing pokok bahasan atau pertemuan di dalamnya sudah terdapat materi-materi perkuliahan, baik PowerPoint, kemudian bahan bacaan, tugas, dan individual assignment. Jadi bisa melakukan penilaian sendiri. Kemudian dari sisi mahasiswa, mahasiswa bisa melakukan pengecekan terkait dengan completion progress dari masing-masing eh, poin yang ada di dalam mata kuliah ini. Mahasiswa bisa mengecek mana yang terlewat dan mana yang sudah dipelajari. Kemudian dari sisi dosen
dosen bisa memantau masing-masing mahasiswa yang sudah mempelajari bahan ajar dan mahasiswa-mahasiswa yang belum mempelajari bahan ajar. Metode SCL yang digunakan dalam perkuliahan ini eh, dimaksudkan untuk memahamkan mahasiswa untuk mengidentifikasi permasalahan hidrologi di lingkungan sekitar. Dengan memanfaatkan LMS tadi, kita bisa melakukan flip learning, di mana mahasiswa bisa mempelajari eh, penga- materi yang sudah disediakan di dalam LMS, kemudian mendiskusikannya bersama dosen di dalam kelas. Jadi mereka akan belajar terlebih dahulu sebelum masuk kelas. Di dalam kelas juga akan dilakukan kolaboratif based learning atau diskusi kelompok pada permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh dosen baik melalui LMS maupun secara langsung di kelas. Baik, saya akan memulai perkuliahan kali ini. Perkuliahan kali ini adalah perkuliahan yang ke-12 dengan topik geohidrologi ketiga atau Karst Hydrology. Course learning outcome dari pertemuan yang ke-12 ini adalah mahasiswa memahami istilah karst dan ciri-ciri kawasan karst, memahami proses terbentuknya kawasan karst, memahami karakteristik khas hidrologi karst, memahami komponen penyusun hidrologi karst, dan yang terakhir, mahasiswa memahami jenis-jenis aliran dalam hidrologi karst. Referensi yang kami sarankan untuk dibaca mahasiswa ada 3. Yang pertama Methods in Karst Hydrogeology dan yang kedua adalah Karst Hydrogeology and Geomorphology. Dua buku ini dapat diakses di perpustakaan baik secara hard copy ataupun e-book melalui komputer-komputer di perpustakaan. Sedangkan referensi yang ketiga berupa buku ajar hidrologi, masing-masing babnya sudah kami upload di dalam LMS sehingga mahasiswa bisa membaca sebagai bahan ajar dalam mata kuliah ini. Sebelum masuk ke dalam definisi kawasan karst, tentu kita harus membahas tentang mengapa kawasan karst itu begitu penting. Yang pertama, kawasan karst itu penting karena luasnya hampir 20% luas daratan di bumi. Kemudian dari 20% luas daratan di bumi tadi, ternyata dapat memasok sekitar 25% dari total kebutuhan air di dunia. Jadi meskipun luasannya kurang dari seperempat luasan daratan di bumi, tetapi dapat memasok sekitar seperempat atau 25% total kebutuhan air bersih di dunia. Jumlah penduduk yang terlayani air bersih di Cina misalnya atau di Tiongkok diperkirakan sampai lebih dari 100 juta orang. Sedangkan pada kenyataannya di kota-kota besar di Eropa seperti Montpellier, Roma, London, dan Paris juga menggunakan air bersih yang berasal dari aquifer karst. Di Indonesia, contoh kontribusi aquifer karst dapat dilihat di kawasan Kars Gunung Sewu, di mana kawasan Kars mensuplai sekitar 95% dari total produksi air bersih yang dihasilkan oleh PDAM di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kemudian kita membahas tentang terminologi dan ciri-ciri kawasan Kars. Kawasan Kars ini sebenarnya sudah dibahas sejak tahun 1882 di Austria, tetapi dengan perkembangan keilmuan pengertiannya terus bergeser dan pengertian yang sangat populer dan bertahan sampai sekarang diantaranya adalah pengertian yang disampaikan oleh Ford and William. Kawasan karst ialah bentang lahan yang memiliki karakteristik hidrologi dan bentuk lahan yang unik, yang timbul oleh kombinasi antara batuan yang mudah larut dan berkembangnya porositas sekunder. Jadi kata kuncinya ada dua, yakni adanya batuan yang mudah larut dan pelarutan tersebut menghasilkan porositas sekunder. Nah, dari pengertian tadi ada istilah bentuk lahan yang unik
Di antara bentuk lahan unik yang dimaksud, yang pertama adalah sinking stream, yakni aliran sungai permukaan yang masuk ke dalam sistem akuifer kawasan Kars melalui ponor. Yang kedua, sungai bawah tanah, yakni seperti sungai tetapi berada di bawah permukaan tanah. Yang ketiga, mata air, yakni keluarnya sungai bawah tanah menuju ke permukaan tanah. Yang ketiga, cekungan tertutup, yakni bentukan cekungan, topografi yang cekung dibatasi oleh igir-igir topografi yang terbentuk karena terbentuknya ponor atau sinkhole pada satu wilayah. Dan yang terakhir, bentuk unik yang dimaksud diantaranya adalah gua yang terbentuk oleh proses pelarutan di kawasan Kars, menghasilkan lorong pelarutan yang berukuran besar dengan ukuran minimal dengan diameter 30 cm. Ini disebut gua. Nah, ciri-ciri kawasan Kars ini jika dilihat dari banyak fenomena yang ada di kawasan Kars tersebut, yang pertama adalah terdapat cekungan-cekungan tertutup atau pola drainase multibasinal. Mengapa demikian? Karena terbentuk lorong-lorong berupa diaklas ataupun ponor atau sinkhole yang menyebabkan banyak air hujan yang jatuh di permukaan kawasan Kars langsung masuk ke dalam sungai bawah tanah sehingga terbentuk cekungan-cekungan dan tidak terbentuk ciri yang kedua yakni tidak adanya atau tidak terbentuknya sungai-sungai permukaan karena aliran air langsung masuk ke dalam sistem sungai bawah tanah. Dan yang ketiga dicirikan dengan berkembangnya drainase bawah permukaan berupa sungai bawah tanah dan sistem perguaan. Proses yang membentuk kawasan Kars adalah proses solusional atau pelarutan, di mana proses pelarutan ini terjadi karena hujan yang jatuh kemudian berinteraksi dengan karbon dioksida di udara dan kemudian berinteraksi dengan batuan yang memiliki ion yang bisa digeser oleh H positif. Nah, misalnya gamping yang memiliki ion Ca2 positif atau dolomit yang memiliki ion Mg2 positif. Nah, misalnya dalam gambar ini dicontohkan kalsit, ya, di mana H2O bertemu dengan CO2 di udara, kemudian bertemu dengan batuan gamping, maka akan membentuk Ca2 positif ditambah 2HCO3 atau bikarbonat. Nah, kemudian akan menyebabkan CaCO3 ini lepas dan membentuk lorong-lorong pelarutan. Bahasan berikutnya terkait dengan karakteristik khas hidrologi Kars. Karakteristik khas hidrologi Kars ini dicirikan yang pertama perbedaan porositas batuan, yakni dari porositas sekunder, yakni porositas yang dibentuk pada saat batuan terbentuk, bergeser menjadi porositas batuan yang disusun oleh lorong-lorong pelarutan. Perubahannya dari air yang mengalir dari rongga butir batuan menjadi aliran air tanah yang mengalir melalui rongga-rongga yang dibentuk oleh proses pelarutan. Kemudian perbedaan yang kedua adalah perbedaan permeabilitas, yakni kemampuan akuifer mengalirkan air, di mana pada saat belum berkembang menjadi kawasan kars, batuan gamping akan mengalirkan air melalui rongga antar butir batuan sehingga permeabilitasnya relatif rendah. Kemudian berubah menjadi dominan aliran air tanah yang melalui rongga-rongga yang dibentuk oleh proses pelarutan dengan ukuran yang besar sehingga permeabilitasnya menjadi cukup besar. Perbedaan atau karakteristik yang ketiga adalah sulitnya menentukan batas hidrologis. Pada kawasan non-kars, batas hidrologis dapat didelineasi melalui citra, foto udara, atau peta dengan elevasi kontur ketinggian, sehingga bisa dibatasi batas hidrologinya berupa igir pegunungan. Sedangkan pada kawasan kars,
tidak dapat dilakukan karena sungai yang terdapat di kawasan karst berada di bawah permukaan. Kemudian yang keempat, karakteristik khasnya adalah sulitnya membatasi karst basin boundaries atau batas dari karst drainage basin dari suatu kawasan karst. Mengapa demikian? Karena sifatnya acak, banyak, kemudian tidak nampak dari permukaan sehingga penentuan batas dari karst drainage basinnya cukup sulit dan nyata berbeda dengan batas dari batas hidrologinya yang kalau didelineasi hanya berupa multibasinal. Kemudian karakteristik khas yang terakhir adalah sulit untuk menentukan metode yang paling sesuai untuk mendefinisikan sistem hidrologi karst karena perkembangan lorongnya bersifat acak. Nah, sehingga perlu metode-metode khusus seperti penelusuran gua, metode geofisika, artificial treasure test, dan sebagainya. Yang tidak diperlukan pada wilayah non-karst. Nah, perkembangan lorong-lorong pelarutan pada kawasan karst menyebabkan terbentuknya porositas sekunder berupa lorong pelarutan yang sifatnya acak, yang kita sebut non-isotropik atau anisotropik system, yakni aliran air tanah yang tidak sama peluangnya ke semua arah karena adanya kontrol retakan atau lorong-lorong yang dibentuk oleh proses pelarutan. Sementara pada kawasan non-karst disebut sebagai isotropik system, yakni aliran air tanah yang mengalir melalui rongga antar butir batuan di mana kesempatan mengalir ke semua arah adalah sama. Nah, ini adalah dampak dari perkembangan lorong di kawasan karst. Kemudian komponen hidrologi di kawasan karst apa saja? Nah, komponen hidrologi di kawasan karst ini disusun oleh banyak hal. Yang pertama adalah sinking stream atau imbuhan alogenik. Imbuhan alogenik atau sinking stream ini berasal dari luar kawasan karst yang mengimbuh kawasan karst karena sungai permukaan dari luar kawasan karst masuk melalui ponor. Nah, ponor adalah lubang yang menghubungkan sungai permukaan dengan sungai bawah tanah. Biasanya bersifat cepat, kemudian merupakan lorong konduit karena ukurannya besar. Yang kedua, komponen hidrologi kawasan karst itu adalah internal runoff, yakni imbuhan air tanah yang disuplai oleh hujan yang jatuh di kawasan karst itu sendiri, atau dikenal dengan autogenic system atau autogenic recharge. Nah, keterbatasan dari internal runoff adalah bahwa cakupannya atau luasan dari masing-masing cekungan adalah kecil, terutama di kawasan karst tropis, sehingga alirannya meskipun cepat, ya, biasanya mengimbuh dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Kemudian sifat yang lainnya adalah cepat habis. Komponen yang ketiga adalah diffuse infiltration. Ini berasal dari hujan yang jatuh di kawasan karst, tetapi meresap pada zona epikarst, yakni bagian atas aquifer karst, yang nantinya akan masuk melalui sistem fracture matrix atau retakan dan rongga antar butir secara perlahan-lahan dan diatuskan dalam waktu yang cukup lama sehingga ketika hujan terjadi tidak akan segera menyebabkan banjir di dalam sungai bawah tanah, tetapi dia akan teratuskan di musim kemarau sehingga sangat bermanfaat bagi manusia ya, terutama ketika muncul di mata air atau sungai bawah tanah. Kemudian yang berikutnya adalah imbuhan yang berasal dari tangkapan akuifer yang menggantung. Jadi karena adanya lapisan geologi di atas lapisan karst atau lapisan geologi yang berkembang di atas covered karst, yakni karst yang berkembang di bawah lapisan yang lain. Nah, kemudian sistem konduit ini nanti akan keluar melalui sungai bawah tanah yang muncul sebagai mata air atau overflow spring
dan underflow spring yang muncul di bawah muka air laut atau kita sebut sebagai submarine spring. Nah, jenis-jenis aliran dalam hidrologi karst ini sebenarnya ada dua, yakni diffuse flow dan conduit flow yang dibedakan atas ukurannya. Nah, kemudian ahli-ahli yang lain membaginya lagi dengan menambahkan satu jenis aliran, yakni aliran visur. Nah, aliran diffuse adalah aliran yang melewati rongga antar butir batuan, mengalir secara dalam proses infiltrasi melalui epikars, diatuskan melalui tetesan-tetesan pada ornamen gua, dan bermanfaat bagi eh, manusia karena diatuskan di musim kemarau dengan jumlah yang cukup besar dan dengan kualitas yang baik. Nah, kondisinya seperti ini, jadi ditampung dalam bagian atas epikars, kemudian disimpan dan diatuskan secara perlahan sehingga pada musim kemarau bisa mengisi debit-debit pada sungai bawah tanah atau mata air. Kemudian yang kedua adalah conduit flow, adalah aliran pada rongga-rongga dengan ukuran yang besar, yakni dengan ukuran 100 sampai 10.000 mm atau lebih, akan naik ketika hujan dan habis secara cepat, sehingga selain keruh akan banyak polutan yang masuk karena tidak ada filtrasi secara alami. Nah, ini adalah contoh dari aliran konduit, biasanya bersifat keruh terutama setelah hujan. Kemudian tipe yang ketiga adalah tipe aliran yang berada di antara diffuse flow eh, dan conduit flow, yakni fissure flow, yakni yang melalui retakan-retakan. Nah, kemudian sebelum kita akhiri, kita berikan tugas, nanti mahasiswa diminta untuk mencari kawasan kars di sekitar wilayah eh, tempat tinggal asalnya, kemudian memberikan deskripsi tentang fenomena-fenomena berdasarkan publikasi-publikasi yang ada, dan juga bisa menambahkan foto-foto kenampakan dari koleksi pribadi ataupun dari online, eh, Google Map, dan juga dari publikasi-publikasi. Tugas dikumpulkan melalui Elok UGM dengan akun masing-masing, maksimal tanggal 23 Mei 2022 pada pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa. Silahkan. Izin bertanya, Pak. Nama saya Dewi Pertiwi, izin menanyakan terkait dengan permasalahan apakah yang mungkin muncul dari karakteristik khas hidrologi kars yang dikontrol oleh porositas sekunder. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kita tadi sudah mempelajari terkait dengan perkembangan hidrologi kawasan kars yang berkembang berupa aliran konduit. Dengan berkembangnya konduit atau lorong pelarutan dengan ukuran yang sangat besar, maka akan terjadi proses di mana air permukaan akan langsung masuk ke dalam sistem akuifer kawasan kars dengan proses filtrasi alami yang sangat minim. Artinya tidak tersaring oleh rongga antar butir batuan karena masuk melalui ponor atau sinking stream dengan ukuran yang sangat besar. Oleh karenanya, permasalahan yang mungkin muncul adalah terjadinya pencemaran akuifer kars atau sungai bawah tanah dengan sangat mudah terkait dengan aktivitas-aktivitas manusia yang ada di atasnya, misalnya pertanian, pemupukan, terkait dengan black water, grey water ya dari domestik dan sebagainya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan yang lain? Ya, sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Baik, kita akhiri saja perkuliahan ini karena sudah tidak ada pertanyaan yang lain. Terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan mahasiswa semuanya. Saya sampaikan terima kasih dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.